Halo teman-teman semuanya, kita bertemu kembali di kuliah spiritual. Kita akan lanjutkan materi kita tentang manifestasi. Kemarin pada saat terakhir kali kita buat video itu, saya sudah tunjukkan kepada teman-teman beberapa rangkuman ya, yang sudah teman-teman berikan kepada saya. Hambatan apa yang menjadi eh, penghalang dalam teman-teman melakukan manifestasi? Apa tantangan terbesar bagi teman-teman dalam melakukan manifestasi? Ya, terima kasih sekali lagi teman-teman sudah berpartisipasi aktif dalam eh, dalam konten saya kemarin tentang manifestasi. Sudah saya rangkumkan melalui ChatGPT, jadi saya kerja manual. eh, saya kerja manual merangkumkan semuanya, saya tulis, plus saya juga merangkumkan dengan menggunakan AI. Sudah ada di dalam video sebelumnya ya. Nah, sekarang kita akan membahas ya eh, kelima hal yang sudah dirangkumkan oleh AI berdasarkan data yang teman-teman masukkan. Ya, dan sudah saya cek juga kan, sudah saya tanya apakah lima ini sudah cukup mewakili. Banyak sekali teman-teman yang mengatakan yes, ini sudah cukup mewakili tantangan yang saya hadapi pada saat melakukan manifestasi. Ya, ini saya buatkan presentasi yang agak lebih formal dari biasanya ya supaya teman-teman nggak bosen. Saya membuat presentasi ini dengan menggunakan software atau aplikasi yang namanya Gamma. Jadi kalau teman-teman bertanya, Pak, ini buatnya pakai apa? Apakah pakai PowerPoint? Enggak. Ini jawabnya buatnya pakai Gamma, gamma.ai. Ini tools yang saya gunakan. Lumayan lah ya. Enggak sempurna, tapi bagi orang yang tidak punya seni seperti saya, cukup membantu ya. Oke, kita langsung saja ya. Ini hambatan terbesar dalam manifestasi ini sudah dibuatkan ya. Oke. Nah, kita langsung buat ya teman-teman. Ini supaya kita bisa langsung cepat ya. Kita bahas dari yang pertama yaitu keinginan yang ingin cepat terwujud. Ya, banyak mengalami kesulitan karena menginginkan manifestasi yang cepat sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Ini menunjukkan ketidaksabaran dalam proses manifestasi. Itu ya, kurang lebih ya. Nah, ayo kita bahas pelan-pelan. Saya yakin semua penyebab ini pasti berhubungan ya. Semua penyebab ini akan berhubungan satu sama lain, saling terkoneksi. Kita akan coba membahas dan nanti kita akan cari benang merahnya bagaimana. Gitu ya. Oke, sekarang kita lihat penyebab atau tantangan terbesar orang melakukan manifestasi. Kenapa kok manifestasi itu gagal ya? Karena ingin buru-buru. Ya. Karena tidak memberikan ruang waktu bagi semesta, misalkan kita semesta ya, untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Pertanyaan lagi, kenapa kok mesti kepengen buru-buru? Ya, kenapa kok kita pengennya buru-buru? Yes. Kenapa? Karena kita sudah needy, ya. Penyakitnya itu muter-muter seperti ini. Ya, karena kita sekarang ini sudah benar-benar needy itu berarti ngarep, ya. Bahasa Indonesia itu ngarep banget. Semakin kamu ngarep banget, ya, semakin kamu buru-buru, semakin butuh banget, biasanya semakin sulit untuk terwujud. Ya. Nah, ini polanya hampir sama dengan bank. Ya, jadi kalau Anda lihat bank tuh ya, bank ini tugasnya adalah memberikan kredit. Oke. Nah, kalau Anda sekarang semakin BU, butuh duit, semakin Anda butuh banget duit, lalu kemudian Anda datang ke bank dengan kondisi Anda butuh duit, maka besar kemungkinan bank akan menolak pengajuan kredit Anda, atau kalaupun Anda disetujui kreditnya, pasti kreditnya tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Mungkin cuma 80%-nya, mungkin cuma 50%-nya, mungkin cuma 30%-nya. Betul? Ya. Nah, tetapi lucunya, anehnya, kalau Anda sedang tidak butuh kredit, alias saya tidak needy, saya tidak buru-buru, maka diam-diam bank bisa telepon kita, bisa menawarkan, Pak, nggak butuh kredit, Pak. Bu, nggak butuh kredit. Saya kasih bunga murah deh, Bu. Saya kasih bonus ini, bonus itu, bonus ini, bonus itu. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Nah,
pola yang sama juga berlaku bagi kita yang sedang melakukan manifestasi. Ya, kan sama seperti orang mengajukan kredit di bank. Hampir mirip-mirip lah. Polanya itu hampir sama, teman-teman. Polanya hampir sama. Bahwa kalau kamu sekarang buru-buru, buru-buru, needy, ngarep, semakin tinggi tingkat needy-mu, semakin sulit manifestasimu akan tercapai. Catat, itu polanya, penting sekali. Lalu pertanyaan sederhana, Pak, tapi Pak, ini saya memang betul-betul butuh. Kalau ini nggak terjadi, waduh, hancur udah. Nah, itu ya. Dari sini kita bisa melihat, jangan kemana-mana dulu. Kita bisa melihat dulu, kita lihat pola dasarnya. Kalau kamu terburu-buru, itu apapun alasan kamu ya. Sekali lagi, alasan kamu apa saja, ini akan membawa kamu semakin sulit dalam melakukan manifestasi. Saya nggak peduli apa alasanmu. Karena kalau tadi kamu mengatakan, tapi Pak, saya memang benar-benar terburu-buru. Itu kan alasan, betul? Balik lagi, alasan apapun, kalau polanya terburu-buru, itu akan mempersulit kamu melakukan manifestasi. Sehingga kalau kamu mau cari solusinya apa? Solusinya bukan pada alasan ini, tapi solusinya adalah, oke, kalau gitu Pak, sekarang saya harus, yes, betul, kita harus menetralkan dulu. Ini teman-teman. Menetralkan sifat dari buru-buru ini. Ini solusinya. Kamu harus netralkan dulu. Dari needy, nih ya, menjadi netral. Bukan dari needy menjadi abundance. Ya, betul sih. Memang cara menetralkan paling enak ya kamu dari lack menuju ke abundance. Betul. Ini cara menetralkan yang paling kamu akan terkoneksi di sini sebagai hasilnya adalah ini. Kamu berpindah dari titik 1 ke titik 2. Tapi tujuan utamanya bukan menjadi abundant, tujuan utamanya adalah menetralkan. Ya, karena itu teman-teman, kalau kamu misalkan mau melakukan afirmasi, atau misalkan kamu mau berdoa untuk meminta sesuatu, maka sifat state of mind-nya ya, atau vibrasinya ya, yang kamu butuhkan sebagai modal untuk berdoa, yaitu vibrasi yang sifatnya adalah power. Karena buru-buru, needy, ini adalah zona yang force. Ya, ingat ya, saya ulang lagi. Ada namanya power, ada namanya force. Jadi nomor 1 adalah pastikan kamu berada ke sini dulu. Sulit, Pak. Kan saya lagi kekurangan, Pak. Kan saya lagi punya problem berat. Gimana mau cara ke power? Bisa, ada caranya. Ya, tetapi di sini kita tidak ngomong caranya, tetapi saya ngomong adalah polanya. Sadari ini dulu. Jangan ngomong caranya, Pak. Caranya, sadari dulu polanya. Bahwa kamu harus berubah. Ya, dari lack menjadi abundance, menjadi netral. Netralkan dulu. Angkat dulu powermu. Jadi kalau kamu sekarang mau melakukan ritual untuk melakukan manifestasi, kamu minta pada semesta, maka caranya adalah, cara memintamu adalah masukkan dirimu ke dalam zona power dulu. Naikkan vibrasimu. Sehingga ketika kamu berada di dalam zona power, apa kamu masih terburu-buru? Ya, apakah kamu masih buru-buru? Ayo. Nggak mungkin. Apakah kamu masih tidak punya waktu untuk, masih nafsu sekali ingin semuanya tercapai? Enggak. Tapi kalau kamu berada di sini, oh yes. Tapi kalau kamu di sini, enggak. Kamu memberikan kesempatan pada semesta untuk berkarya, untuk membuat pengalaman itu terjadi, untuk membuat miracle itu terjadi, untuk membuat perubahan itu terjadi. Ya, dan ini memang penyakit yang selalu menjadi apa ya? Selalu menjadi beban, ya, selalu menjadi penghalang utama bagi orang yang mau melakukan manifestasi. Ya, dapat solusinya ya. Solusinya kita belajar dari polanya dulu, bukan cara detailnya, tapi pelajari polanya, bahwa kalau saya tetap mempertahankan sifat buru-buru ini, saya akan menjadi semakin sulit. Sadari itu dulu.
Lalu solusinya bagaimana? Ya dirubah. Supaya saya tidak terburu-buru, maka saya harus menetralkan dulu sebelum saya melakukan manifestasi. Selalu ingat, menetralkan dulu sebelum kamu membentak. Ya. Caranya menetralkan, Pak, paling gampang bagaimana? Yes, kamu masuklah ke saat ini. Tenangkan diri dulu. Mengenallah namanya relax. Kembali ke nafas. Ya, ini kan banyak cara untuk menetralkan. Netralkan dulu. Jangan nekat melakukan manifestasi, tapi dalam kondisi kamu sedang needy. Itu ya. Nanti kita akan bahas, kita lanjutkan pembahasan ini di kelas. Karena kalau kita di kelas, nanti kita akan belajar dengan lebih detail plus prakteknya. Ya, tapi yang terpenting pahami dulu teorinya. Orang nggak mau belajar teorinya, maunya langsung praktek. Susah. Kamu harus pelajari dulu teorinya sampai paham, baru kemudian praktek. Teori, praktek. Lakukan kesalahan, teori, praktek gitu. Ya. Oke, lanjut sekarang. Yang nomor 2 sekarang. Kesulitan untuk konsisten dalam bertindak. Sebagian besar audiens mengalami kesulitan dalam konsistensi untuk mengambil sebuah tindakan yang diperlukan. Mereka merasa semangat, lalu kemudian naik turun, semangat sesaat, lalu kemudian sudah loyo lagi. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini sama. Kenapa kok kita tidak bisa konsisten, Pak? Tindakan kita naik turun. Ini ada berbagai macam sebab. Ya, biasanya kalau kita ngomong teori, karena goalnya tidak jelas. Gini kan? Goalsnya tidak jelas. Tidak punya kekuatan emosi yang kuat. Bisa juga kan? Jadi kalau goalnya cuma sekedar kepingin, saya cuma kepingin pergi ke Amerika. Saya cuma kepingin punya uang, maka emosimu kurang kuat. Biasanya action kamu pun juga makin kecil. Nah, yang nomor 2 ini solusinya simple sebenarnya. Sudah bisa kita jelaskan dalam be, do, have. Gitu kan? Oke. Ini kan rumusnya 1, 2, 3. Ya. Kalau kamu ngomong, Pak, saya tidak bisa konsisten dan bertindak, kamu berarti fokusnya pada do-nya ini. Do-nya. Yes, betul, ini harus ada ya. Jadi 3 komponen ini, kalau Anda ingin melakukan manifestasi, 3 komponen ini harus ada. Oke. Kalau yang dikatakan ini bertindak, tindakannya kurang. Oh iya, mungkin do-nya, ini kan nge-link semua. Mungkin do-nya ini tidak disupport oleh be yang cukup kuat. Oke. Jadi dalam menghadapi do, kalau kita mau menjadi seorang konsultan, ya kita menjadi seorang terapis, kita melihat ada seorang klien kita yang bilang, Pak, saya kok tidak bisa konsisten ya dalam melakukan ini. Oke, kita mesti bedah. Nah, yang dibedah ini semuanya. Ya, caranya sederhana. Di mana kamu memulai impian kamu? Apakah kamu memulainya di sini, di have-nya? Apakah kamu memulainya di do-nya? Atau kamu memulai di be-nya? Ya, kamu memulai di have, kamu akan jadi seperti budak, seperti slave. Ya, kamu minta ini, minta itu. Ya Tuhan, saya pengen ini, pengen itu, pengen itu. Biasanya orang tuh memulai dari sini. Ya, susah sekali kalau ini kamu mulai dari nomor 3, lalu kemudian mau narik ke nomor 2. Susah. Ya. Nah, ada juga orang yang memulai dari do. Ini lebih bagus. Oke, daripada gue berhayal, gue kerja keras dulu. Gue belajar ini, belajar itu. Kita mulai dari do. Ya, ini lebih bagus. Memulai dari do lebih bagus daripada dimulai dari have. Yes, at least kamu melakukan sesuatu. Karena tanpa do, kita nggak mungkin bisa tercapai goal kita. Ya, tetapi kalau kamu memulai dari do, ya akhirnya kita tabrak kiri, tabrak kanan, nggak tahu arah. Syukur-syukur kita dapat arah. Kalau nggak dapat arah, ya sudah, kita kerja keras terus, tapi impian nggak pernah tercapai. Ada yang pernah ngalamin seperti itu? Ya, alangkah baiknya kalau kamu mulainya dari mana? Dari B. Kalau kamu mulainya dari B, maka ini semua akan muncul dengan sendirinya. Setiap kali kamu sekarang punya impian, pasti kita akan berpikir gini, oke Pak, saya punya impian ini, tapi saya nggak tahu Pak harus ngelakuin apa. Saya harus mulai dari mana? Apa yang saya kerjakan Pak besok pagi? Saya harus ngapain? Ada yang pernah mengalami seperti itu? Ya, tidak ada yang bisa menjawab. Jawaban itu ya ada di dalam diri Anda sendiri. Tapi kalau Anda mulai dari B, maka do akan muncul dengan sendirinya, maka have akan muncul sendirinya. Dan kalau dimulainya dari B, maka otomatis tindakan kamu pasti akan sinkron dan akan konsisten dalam melakukan tindakan. Oke? Keren, bagus. Oke, kita lihat nomor 3. Ketidakjelasan goal, ya tadi kita juga sudah bahas ya, dan keengganan untuk membuat keputusan. Ya, beberapa audiens mengalami kebingungan untuk menentukan apakah mereka inginkan atau tujuan yang
mereka tetapkan terbaik untuk mereka apa enggak. Nah, ini merupakan satu challenge ya, suatu tantangan yang normal terjadi. Dan kalau Anda nggak tahu goal Anda, itu wajar, nggak apa-apa. Ya, karena apa? Sekali lagi, yang kita inginkan adalah zona yang unknown, benar? Kita tuh nggak tahu. Bisa nggak Pak, kita memulai sesuatu dari goal yang tidak jelas? Nah itu challenge di kelas manifestasi kita. Itu challenge-nya teman-teman. Challenge-nya adalah bagaimana Pak, saya meskipun goal saya tidak jelas, tapi saya tetap bisa melakukan manifestasi. Ya, kalau Anda ikut kelas lain, kejelasan goal adalah sebuah keharusan, betul ya. Kalau Anda bisa melakukan itu bagus. Tetapi kalau saya pribadi, saya tidak bisa melakukan itu karena mungkin ya goal saya masih samar-samar. Goal saya tidak begitu. Gimana saya mau bilang goal saya jelas, orang saya aja belum pernah sampai situ. Ya sekarang goal saya bisa berganti-ganti, yes. Karena nantinya kita akan fokusnya bukan pada skenario goal saya, tetapi pada emosi yang dihasilkan dari goal saya. Nah kita fokusnya ke sini. Kalau goal gak jelas, masuk akal nggak? Masih bisa dimaklumi nggak? Yes, namanya kita nggak pernah ke situ. Tetapi kalau emosi nggak jelas, ini agak susah di logika. Kalau kamu merasakan, Pak, saya nggak tahu Pak emosi apa yang akan saya alamin kalau goal saya tercapai. Ya, itu agak tanda tanya besar. Kenapa? Karena kalau kamu nggak tahu emosi apa yang akan dicapai dari goal itu, lalu kenapa kamu menginginkan itu? Aneh kan? Ya mungkin. Jadi emosinya pasti lebih clear daripada goalnya. Nah itu tantangannya ya. Jadi saya dalam pertemuan manifestasi, goal tidak jelas, itu tidak apa-apa. Karena saya sendiri pun juga kadang-kadang punya goal yang tidak jelas, dijelaskan di pinggir jalan. Goal berubah-ubah, boleh nggak? Boleh, kalau menurut saya. Goal berubah-ubah boleh. Karena kalau goal dari awal sudah dibuat jelas, akibatnya kita tuh capek mikirin goal. Ada di sini yang pernah ikut kelas pengembangan diri, lalu kemudian isinya cuma apa yang kamu inginkan, ungkapkan yang kamu inginkan, dengan jelas, harap segera ditulis apa yang kamu inginkan dengan penuh dengan penuh kejelasan ya, 100% jelas. Lalu kemudian ada ngeblank. Ya, itu saya loh. Tiap kali ikut kelas yang terlalu ideal ya, kayak seolah-olah harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu. Ya kayak seolah-olah kayak untuk mencapai satu impian itu ideal banget. Agar bisa terwujud. Seringkali saya ngeblank, apa yang mau saya tulis ya? Saya ini sebenarnya punya goal apa? Nggak jelas. Ya itu nanti yang akan kita kerjakan di kelas. Ya bahwa saya tidak akan suruh Anda tulis goal Anda, nggak mungkin. Tapi kita menulis satu hal yang lain. Kita tidak tulis goal, tapi kita tulis satu hal yang lain. Tetap menulis Anda, tapi percaya deh, yang saya minta Anda tulis itu bukan goal. Ya Anda nggak tahu goalnya apa, nggak bisa mewujudkan, nggak bisa menuliskan, mendeskripsikan, nggak apa-apa. Kalau Anda bisa, wah bagus. Itu lebih bagus lagi. Tapi bagaimana caranya agar orang yang tidak bisa mendeskripsikan goal tetap bisa melakukan manifestasi. Lah itu tantangannya. Oke? Lanjut. Wah ini bagus sekali. Mewakili ya. Kita lihat yang nomor selanjutnya, nomor 4. Ya, adalah ketidakpercayaan diri dan ketakutan. Ya, banyak yang menghadapi hambatan seperti rasa khawatir, cemas, takut gagal, serta rendah diri. Mereka akan terblokir mental karena pengalaman di masa kecil atau tekanan dari lingkungan sekitar. Nah, ini faktor eksternal ya, dan faktor masa lalu. Ini, saya nangkepnya begitu ya. Jadi ini ada faktor eksternal, ya lingkungan, tapi kita sebut sebagai eksternal, dan faktor masa lalu. Ya, ini juga faktor yang cukup menantang untuk dikerjakan, karena satu persatu harus kita bereskan. Contoh misalkan, masa lalu. Kalau Anda sekarang tidak bisa berdamai dengan masa lalu, ini ya, berdamai ya, maka masa lalu itu akan menghantui Anda terus, dia akan mendikte, dia akan menjadi masa depan Anda. Sulit sekali kita mau membuat manifestasi, karena manifestasi kita mau menciptakan masa depan yang berbeda dari masa lalu kita. Sulit sekali kamu melakukan manifestasi kalau kamu masih terjebak dengan masa lalu. Oke? Sulit. Maka solusinya adalah Anda harus berdamai dengan masa lalu. Ini yang merupakan langkah pertama yang harus kamu lakukan
sebelum melakukan manifestasi, yaitu berdamai. Berdamai tidak sama dengan melupakan ya, teman-teman. Oke? Banyak orang mengatakan, Pak, saya mau berdamai dengan masa lalu saya. Oh, berarti saya melupakan masa lalu. Enggak, bukan begitu. Bukan berarti berdamai itu lalu kemudian, oke, kita lupa ada masa lalu, pura-pura itu nggak pernah terjadi. Atau kita mengingkari, atau kita membuat cerita berbeda. No. Ingat ya, masa lalu ini sudah terjadi. Kamu mau kayak apapun mengubah ya nggak akan bisa. Masa lalu sudah terjadi. Mau itu buruk, mau itu baik, masa lalu sudah terjadi. Dan kamu tidak akan bisa mengubah cerita yang sudah terjadi. Tidak bisa. Oke? Nah, masa lalu kalau tidak bisa dirubah ceritanya, yang bisa dirubah apa? Yang bisa dirubah adalah value-nya. Emosi di balik cerita itu. Nah, ini yang bisa kita rubah. Karena itu, rumusnya adalah revalue masa lalu. Itu namanya berdamai. Bukan mengubah ceritanya, tetapi merevalue apa emosi yang kamu tempelkan terhadap cerita di masa lalu. Itu yang kita rubah. Emosinya kita rubah. Ya, labelnya kita rubah. Nah, ini dia. Nanti kita akan belajar bagaimana caranya mengubah label ini masa lalu. Dan coba Anda bayangkan apa yang akan terjadi pada hidup Anda kalau sekarang Anda bisa terbebas dari trauma masa lalu. Nah, ini. Maka kita akan jauh lebih mudah dalam melakukan manifestasinya. Good? Keren? Ya, ini. Ini poin utamanya. Kebanyakan orang belajar manifestasi langsung, oke Pak, langsung Pak, kita gaspol. Percuma. Kamu mau belajar metode apapun, kalau kamu tidak bisa berdamai dengan masa lalumu, maka akan sulit. Dan ini semuanya perlu proses. Balik lagi ya, waktu. Seperti yang di atas tuh. Waktu. Jangan buru-buru. Nikmati dulu prosesnya. Kita beresin. Apa yang menghambat ini kita beresin satu. Dan tentu saja tidak segampang, Pak, ada nggak cara instannya untuk masa lalu saya langsung segera beres? Enggak. Karena masa lalumu yang menghambat kamu kan ada banyak. Yang kelihatan cuma ini, ternyata ada ini lagi, ternyata ada banyak masa lalunya. Satu persatu akan muncul, gak apa-apa. Muncul kita beresin. Jadi progres untuk berdamai dengan masa lalu adalah progres yang berkelanjutan. Bukan satu kali selesai semua, nggak bisa teman-teman. Ya, ada cara magicnya. Mungkin di luar sana ada berbagai macam metode yang kelihatannya, wah jalan pintas langsung masa lalu selesai. Nggak bisa teman-teman. Masa lalu itu sangat kompleks, sangat banyak. Ya, tetapi kita dengan konsep yang sama, kita ingin berdamai dengan masa lalu, maka yang terjadi, ya hidup akan menjadi lebih baik. Ya, sekali lagi ya, progres, berkelanjutan. Jadi kalau Anda sekarang mendambakan jalan pintas untuk segera mencapai manifestasi, maka kelas ini bukan untuk Anda. Ya, Anda mungkin cari kelas yang lain yang lebih menawarkan jalur pintas. Kalau ini menawarkan perjalanan, menikmati perjalanan, bukan ke jalur pintasnya. Oke? Nah, yang kedua adalah faktor eksternal. Yes, ini faktor lingkungan. Sering kali ditanyakan, Pak, bagaimana kalau lingkungan tidak mendukung saya? Pak, bagaimana kalau saya tinggal di lingkungan yang salah? Pak, bagaimana kalau ternyata saya diketawain sama lingkungan di sekitar saya? Yes, itu juga problem. Tentu saja, ya solusi paling gampang ya, Anda cari lingkungan baru. Nah, saya tidak mau panjang lebar, karena kasus lingkungan itu lebih gampang daripada masa lalu. Betul nggak? Ya, kalau Anda sekarang lingkungan, punya problem dengan lingkungan, tapi itu solusinya jauh lebih mudah. Ya tinggal cari lingkungan baru. Daripada kalau Anda punya problem dengan masa lalu. Yang lebih concern harusnya dengan masa lalu. Jadi bereskan masa lalu itu yang paling penting, karena ini urusan dengan internal dirimu. Jadi urusan dengan internal ini lebih penting daripada eksternal. Karena kalau internalmu beres, maka eksternal itu tinggal mengikuti. Good? Oke? Nah, kita lanjut lagi. Yang kelima, terakhir ya. Yang kelima ini kita bahas. Ketidakyakinan dan konsistensi pada goal. Ya, balik lagi. Seluruh audiens mengalami ketidakyakinan dalam manifestasi, serta kesulitan menjaga konsistensi pada goal yang mereka tetapkan. Ya. Nah, ini juga sama, hampir mirip-mirip dengan yang nomor 2 tadi ya. Ya, ketidakyakinan. Ya, ini sama juga. Kenapa kok Anda tidak yakin? Balik lagi, ini sebenarnya ada hubungan dengan masa lalu, benar kan? Ya. Jadi, keyakinan, ada namanya trust. Ya, kita ngomong trust.
Ada bedanya trust dengan belief. Apa bedanya trust dengan belief? Sama-sama percaya. Ya, tetapi trust ini adalah ada prosesnya. Sedangkan belief ini instan. Kamu dipaksa untuk percaya. Sedangkan trust nggak bisa. Building trust. Namanya kan building trust. Building trust. Kamu membangun. Dan building trust nggak bisa satu malam. Kita harus step. Nah, kita pun juga sama. Kita building trust dengan semesta. Jadi manifestasi itu sebenarnya prosesnya adalah proses building trust dengan semesta. Membangun kepercayaan. Membangun prasangka baik dengan semesta. Dan itu nggak bisa langsung satu malam. Nggak bisa. Ini perlu ada proses yang berkelanjutan. Dan semakin trustmu semakin kuat, maka pelan-pelan keyakinan kamu akan semakin kuat. Jadi solusi dari ketidakyakinan adalah dengan membangun trust setiap hari. Rasakan setiap hari kamu makin dekat dengan impian kamu, makin dekat. Dan nggak bisa langsung saya mengatakan, saya yakin sekali. Nggak bisa dibangun dengan ini, nggak bisa. Kalau kamu ada satu keraguan bahwa masa depanmu itu, goal yang kamu inginkan itu mungkin sulit tercapai atau mungkin terlalu jauh dari saat dirimu sekarang, itu wajar. Kalau kamu tidak yakin dengan dirimu saat ini bakal bisa mencapai goal, itu wajar. Terimalah itu, nggak apa-apa. Di awal semuanya akan mengalami itu. Tetapi kalau kamu terus building trust, kamu melangkah lagi lebih dekat lagi, building trust dengan semesta, maka pelan-pelan rasa yakinnya akan tumbuh dengan sendirinya. Jadi keyakinan ini bukan ditumbuhkan dengan sebuah afirmasi yang kamu ucapkan setiap hari atau sebuah mantra yang kamu ulang-ulang terus setiap hari, lalu kemudian muncul keyakinan. Enggak, itu larinya akan ke sini. Tetapi keyakinan itu akan muncul secara otomatis ketika kamu dalam proses untuk melakukan building trust. Ya, karena itu balik lagi, saya tidak menawarkan cara instan, tapi saya fokusnya pada proses. Dengan proses kamu membangun sebuah trust dengan semesta, maka keyakinan ini akan muncul dengan sendirinya. Pelan-pelan kamu akan dibukakan jalan. Setiap hari dibukakan jalan terus. Dan kamu menikmatin itu. Meskipun hari ini bukanya cuma sedikit atau hari ini seperti jalan di tempat, tapi kita semua terus jalan. Terus berproses. Sampai akhirnya kamu akan mencapai goal kamu tanpa kamu sadarin. Ya, jadi bukan kita bertanya, Pak, kapan Pak? Goal saya akan tercapai? Ya, itu kalau kamu bertanya, kapan goal akan tercapai? Berarti kamu sedang, ya seperti nomor 1 tadi. Betul? Orang yang needy bertanya, kapan goal saya akan tercapai? Saya ini sudah sampai mana? Tapi kalau kamu tidak needy, ya, sekarang kamu let it flow. Enjoy the process. Enjoy the journey. Ya, kamu enjoy the journey. Kamu tidak akan pernah bertanya when. Tidak akan pernah. Kamu gak akan muncul kalimat, Pak, sampai kapan saya harus memanifestasi? Sampai kapan saya harus menunggu? Hanya orang yang perjalanannya tidak enak yang akan mengatakan seperti itu. Ya, fokus saya di kelas ini adalah ingin membuat perjalanan kamu jadi enak. Bagaimana kamu menikmati perjalanan ini. Sehingga ketika kamu sampai ke tujuan, kamu akan mengatakan seperti ini. Oh alah, saya sudah sampai toh ini. Kok nggak terasa ya? Saking nikmatnya perjalanan. Ya. Kan itu jauh lebih enak. Skenario itu lebih enak daripada kamu skenario perjalanan tapi kamu bilang, kapan Pak sampainya? Oh sudah sampai mana? Berapa menit lagi? Kapan kita akan sampai? Maka perjalanan jadi gak enak. Kamu mau komplit seperti apapun ya tetap kamu perlu perjalanan. Betul? Saya dari titik A ke titik B. Ya, sekarang macet nih. Oke, perjalanan ini kan macet. Saya perlu perjalanan. Saya perlu journey di sini. Apapun betul journey-nya, alangkah indahnya kalau kamu menikmati journey-nya. Karena journey ini harus ada supaya mengatakan kamu titik A ke titik B. Ya, ada 2 macam. Mungkin sekarang macet jalannya. Ada 2 macam respon yang bisa kamu lakukan. Mungkin kamu akan bertanya, kapan sampainya? Kenapa kok macet? Wah, berkeluh kesah dan segala macam. Wah, kalau gini kapan sampainya? Atau kamu ya udah, macet, nggak apa-apa, kita nikmatin. Karena nanti suatu saat pasti akan sampai. Mari kita ngobrol. Mari kita cerita-cerita. Mari kita dengerin musik. Mari kita nyanyi bersama. Sehingga kemacetan itu kita lalui dengan penuh sukacita. Sehingga pada saat kita sudah sampai ke titik tujuan, kita nggak berasa. Kemudian kita bilang, walah sudah sampai toh. Cepet ya, nggak berasa ya.
Padahal tadi kita 3 jam di mobil. Padahal tadi kita 4 jam di mobil. Oh, nggak berasa ya? Kenapa tidak berasa? Karena kamu punya journey yang indah. Journey yang indah berarti kamu bersama orang yang menyenangkan. Bersama partner, bersama teman seperjalanan yang menyenangkan. Nah, di dalam manifestasi ini, siapakah teman seperjalanan kamu? Pak Irwan? Bukan. Ya bukan saya. Pasangan kamu? Bukan. Bukan juga. Gurumu? Bukan. Lalu siapa? Yes. Teman seperjalanan itu adalah hidup itu sendiri. Pertanyaannya simple. Apakah kamu menganggap hidup ini sebagai teman seperjalanan yang menyenangkan atau yang menyebalkan? Itu semua akan muncul di dalam action yang kamu lakukan. Kalau kamu selalu komplain, kalau kamu selalu bertanya kapan, berarti hidup adalah teman yang tidak menyenangkan. Tapi kalau kamu menikmati journey-nya, meskipun macet, meskipun banjir, meskipun kena angin, ya, tapi nggak apa-apa. Maka kamu tidak akan pernah bertanya kapan, kamu menikmati setiap harinya, setiap prosesnya, kamu bercerita, kamu ketawa, kamu menyanyi bersama, sehingga ketika sampai kamu nggak akan pernah tahu. Itulah bertempat dengan hidup, tempat yang menjadi menyenangkan. Oke, menarik ya teman-teman. Ya, nanti kita akan buat kelas khusus ya teman-teman untuk membahas manifestasi dari A sampai Z. Ya, semua ilmu yang saya punya akan saya keluarkan, saya rangkum ke dalam pembahasan di kelas ini ya. Kapan kelasnya belum tahu ya. Nanti akan saya kabarkan melalui email teman-teman. Karena itu teman-teman yang nonton video ini, kalau misalkan teman-teman tertarik untuk ikut kelasnya, saya nggak tahu kapan kelasnya, masih belum, lagi diproses. Ya, nanti akan saya buat materinya yang lebih terstruktur. Sekarang masih saya tambahkan ini, tambahkan itu, supaya benar-benar sempurna, ya, supaya benar-benar mewakili semuanya, agar bisa dipakai ilmunya. Ya, maka kalau kamu tertarik untuk ngikutin itu, silakan email ya kelas.irwanhiro@gmail.com. Nanti emailnya akan saya tulis di kolom deskripsi. Kalau teman-teman malas copy paste ya, tinggal malas ngetik, tinggal copy paste aja. kelas.irwanhiro@gmail.com. Anda tinggal tulis saya tertarik ikut kelas manifestasi. Oke? Nanti kelasnya kita buat dalam Zoom ya. Rencana saya seperti itu, mungkin saya akan buat dalam bentuk Zoom live ya. Sementara ini masih 2 ide, mungkin saya buat live Zoom ya, atau saya buat dalam bentuk rekaman ya, sehingga teman-teman nggak perlu capek-capek harus live, ada rekamannya, Anda tinggal langsung belajar. Kurang lebih materinya seperti ini ya, PowerPoint-nya juga mungkin model-model seperti ini agar bisa sama dipelajari ya. Tentu saja kelas ini berbayar ya teman-teman, saya ngomongkan di depan dulu, kelas ini pasti berbayar. Berapa bayarnya saya nggak tahu juga, masih belum tahu, nanti pasti akan saya kabarin. Dan ini tidak saya buka untuk umum, tapi hanya buka yang berjodoh dengan teman-teman aja, yang ada di dalam email. Ya, karena itu pastikan Anda email dulu. Ya, email dulu. Pak, saya tertarik untuk ikut. Saya akan kumpulkan email itu. Saya akan update informasinya. Saya akan ajak teman-teman untuk terlibat di dalamnya. Ya, saya akan buat video khusus untuk orang-orang yang ada di dalam email. Saya akan kasih video YouTube yang linknya cuma ada di dalam email. Dan saya akan ajak teman-teman itu untuk bersama-sama melihat progresnya. Sampai di mana kelasnya. Plus, juga akan saya ajak untuk berdiskusi berapa kira-kira harga yang paling pas untuk kelas ini. Ya, apakah kelas itu enaknya dibuat dalam bentuk Zoom atau dibuat rekaman? Saya akan tanyakan secara aktif pada teman-teman yang terdaftar dalam email ini. Karena itu pastikan Anda daftar dulu kalau Anda benar-benar tertarik nih, ingin belajar manifestasi, satu hal yang sangat berbeda dari kelas biasanya. Ya, yuk segera email kelas.irwanhiro@gmail.com. Ini ada formatnya, tulis saja tertarik ikut kelas ini. Anda boleh tulis, misalkan mau tulis nama juga boleh. Misalkan Anda tulis, saya nama saya ini Pak, saya tinggal di mana, atau Anda bilang kerjaannya apa, boleh, bebas ya. Anda boleh kasih nama, tapi yang jelas emailnya akan saya masukkan di dalam list email orang-orang yang tertarik. Dan nanti list email ini akan saya kasih video
perkembangan materi terakhir, termasuk juga akan saya ajak diskusi apakah kelasnya akan bagaimana, plus kapan diadakan kelas ini. Oke, seperti itu aja. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di kuliah spiritual selanjutnya. Thank you. I love you all. Bye.